الفاتحة مصنف الكتاب أقد بالإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الأنية أن الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل على هذه النية وعلى كل من وأسلفنا الصالح وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmatul iman dan nikmatul Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Dua nikmat yang besar, dua nikmat yang agung, dua nikmat yang kita hidup dengannya dan kita pun berharap meninggal membawa daripada nikmat tersebut, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dan pembacaan daripada kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar karya Al-Imam Qutb al-Irsyad wa Ghaithil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertemuan lalu kita menjelaskan daripada salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan tempat khusus, akan mendapatkan tempat istimewa di padang mahsyar, tempat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa golongan kita bahas di pertemuan lalu, kalau saya tidak salah sampai golongan kelima kita bahas. Salah satunya yaitu orang yang rajulun da'at humra'atun dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Di akhir pembahasan di golongan kelima kita bahas pertemuan lalu, ada orang yang diajak berzina oleh perempuan cantik kaya raya, lalu dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia tolak perempuan tersebut karena dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan kelima di akhir pembahasan kita di pertemuan lalu. Maka kita akan lanjutkan daripada golongan keenam yang mendapatkan naungan Allah, mendapatkan tempat istimewa, tempat khusus kelak di padang mahsyar, yaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Kata Nabi, golongan keenam adalah seseorang yang bersedekah fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya. Artinya sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah diam-diam sampai tidak ada orang yang tahu. Sehingga kata Nabi, saking dia diam-diam sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluh ma tunfik yaminuh. Kata Nabi, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Kenapa Nabi sebut tangan kiri? kiri dan tangan kanan, sebab orang mengeluarkan sesuatu umumnya pakai tangan
Beda dengan puasa, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sedekah itu kan hubungan kita dengan manusia. Makanya terkadang ketika melakukannya, kita ini pengen muncul dalam hati kita keinginan untuk dipuji, keinginan orang lain tahu apa yang kita lakukan. Oleh karenanya sedekah itu amal yang paling bahaya, paling gampang dirusak setan. Makanya kalau kita lihat dalam ibadah yang Nabi perintahkan secara khusus sembunyi-sembunyi cuma sedekah. Salat, tidak ada perintah Nabi ngomong kalau salat sembunyi-sembunyi. Tidak ke masjid nanti orang, ya kan? Kita salat kan di masjid, tidak mungkin sembunyi-sembunyi. Puasa, ya, haji dan yang lain sebagainya. Hanya sedekah yang di suara anu aja, suara HP. terkadang menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan. Itu golongan keenam yang dikatakan Nabi akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh dan yang terakhir daripada hadis ini, Nabi mengatakan rajulun dzakarallahu khaliyan fafadha bainah. Kata Nabi, golongan ketujuh yang mendapatkan naungan Allah adalah seseorang yang dia itu berzikir kepada Allah. Nah, suara muncul. Saking dia punya rasa takut kepada Allah, saat dia berzikir, fafadha bainah, sampai meneteskan air mata. Saking dia takut sama Allah, dia pun nama Allah sampai menetes air matanya. Dia menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis karena takut. Golongan ketujuh. Sebab air mata yang menetes karena takut kepada Allah, itu yang dikatakan oleh Nabi, kullu ain bakiyah yaumal qiyamah. Semua mata akan menangis di hari kiamat, kata Nabi, illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang pernah menangis karena Allah. Mata yang pernah menangis karena Allah. Kata ulama, satu tetes air mata yang menetes karena takut kepada Allah bisa memadamkan api neraka. Bayangkan, satu tetes ini saking besarnya api neraka, air laut di dunia tidak bisa memadamkan. Tapi satu tetes air mata yang takut karena Allah itu bisa memadamkan daripada api neraka. Artinya apa? Bisa menjaga diri kita daripada api neraka. Berzikir, dia nangis, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertama, zikir itu sangat penting sekali untuk menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sebagai pengingat kita. Dan zikir yang disertai dengan hudurul qalb, hadirnya hati kita saat berzikir. Kita kadang-kadang, maaf kata, zikir lidah kita nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati kita kemana-mana ada bakal nangis dan bakal muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, saat berzikir kita bayangkan keagungan Allah. Saat berzikir kita bayangkan dalam hati kita kehebatan Allah, bagaimana kuasa Allah, itu akan menyentuh hati kita.
Itulah yang disebut zikir lidah dan hati. Baru nanti akan memunculkan air mata, meneteskan air mata. Itu zikir yang paling afdal. Zikir lisan dengan hati sekaligus. Itu zikir yang paling besar manfaat. Zikir yang akan menjaga diri kita daripada api neraka. Nah, inilah 7 golongan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal kita bahas kemarin sampai dengan hari ini. Kesimpulannya, kalau kita lihat dari 7 golongan yang disebut oleh Nabi, saya ulang sedikit. Pertama, Nabi menyebut pemimpin yang adil. Kedua, Nabi menyebut seseorang anak muda yang tumbuh besar karena ibadah, dengan ibadah kepada Allah. Ketiga, Nabi menyebut golongan yang ketiga yang hatinya terpaut dengan masjid. Keempat, orang yang saling cinta karena Allah. Kelima tadi, orang yang takut diajak berzina. Keenam, sedekah sembunyi-sembunyi. Ketujuh, zikir sampai nangis. Kalau kita tarik kesimpulan, 7 hal ini intinya cuma satu dari 7 hal ini, dan bisa kita lakukan 7 ini. Intinya satu. Apa itu? Khasyah, rasa takut kepada Allah. Kalau di hati kita punya rasa takut kepada Allah, bisa dilakukan 7 ini. Tapi kalau di hati tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak mungkin bisa. Karena semua ini bisa mampu kita lakukan jika di hati kita punya takwa, punya rasa takut. Seorang pemimpin akan berbuat adil kalau di hatinya punya rasa takut. Kalau di hatinya tidak punya rasa takut, dan bakal dia berbuat adil. Jangankan manusia, Tuhan bisa dilawan. Orang yang tumbuh besar, anak muda yang tumbuh besar karena ibadah, dia bisa tumbuh besar karena ibadah kalau di hatinya punya rasa takut. Mayoritas kebanyakan anak muda tidak tahu, tidak ngerti akan hal tersebut, tidak punya rasa takut kepada Allah. Makanya mereka tumbuh besar tanpa atau jauh daripada bimbingan ibadah. Tapi kalau di hatinya punya rasa takut, dia akan tumbuh besar. Hari-harinya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan terpaut hatinya ke masjid kalau di hatinya punya rasa takut. Orang kalau tidak punya rasa takut, boro-boro mau terpaut ke masjid itu jarang. Sholat pun jarang. Kenapa? Tidak punya rasa takut dalam hatinya. Dan seseorang akan saling cinta karena Allah juga sama kalau di hatinya punya rasa takut. Tapi kalau di hati tidak punya rasa takut, sama orang tidak suka, bawaannya benci, bawaannya hasut, bawaannya sombong, macam-macam. Tapi kalau di hati kita punya rasa takut, kita akan saling cinta kepada saudara kita, khususnya saudara-saudara seiman. Dan orang itu akan memiliki, dia takut kepada Allah ketika dia ajak berzina, dia tidak bakal malu karena punya rasa takut. Makanya akhir zaman sekarang orang tidak punya rasa takut. Boro-boro dia gratis, bayar untuk rela bayar untuk berzina, padahal orang penyakit. Dan orang mampu melakukan sedekah sembunyi-sembunyi tadi juga kalau di hatinya punya rasa takut. Kalau di hati tidak punya rasa takut, tidak bakal. Kenapa? Karena kalau di hati tidak punya rasa takut, dia itu akan sedekah melakukan pengen dapat nama, pengen mendapat pujian. Padahal kita tahu pujian itu cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Karena manusia itu, kata Imam Haddad dalam kitab lain, dia mengatakan kalau orang memuji kita ketika dia senang sama kita, pasti dia akan menghina kita ketika dia lagi tidak senang sama kita. Orang memuji kita kadang-kadang apalagi memujinya berlebihan. Kata Imam Haddad mengatakan, man madahaka bima laisa fika inda ridha'i, la mahalah, kata beliau, orang yang memujimu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Dia puji kita berlebihan, padahal yang diucapkan tidak ada dalam diri kita. Dipuji berlebihan. Kapan? Waktu dia suka sama kita, waktu dia ada butuh sama kita, dipuji berlebihan. Bahkan sesuatu yang tidak ada pada diri kita dipuji. Jangan senang, kata beliau. Orang seperti ini nanti akan menghinamu dengan hinaan yang bahkan tidak ada dalam dirimu.
Dia akan mencela, mencaci, memaki kita dengan sesuatu yang tidak ada dalam diri kita sekalipun. Ketika dia punya hajat sudah selesai sama kita, dia punya keperluan sudah selesai sama kita, dia merasa gak butuh sama kita, dihinanya kita. Makanya jangan pernah senang ketika dipuji oleh Allah, karena tidak ada manfaat, tidak ada guna pujian Allah. Cukup kita beramal dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi yang ketujuh, orang akan meneteskan air mata ketika dia ingat kepada Allah kalau di hati punya rasa takut. Jadi 7 hal ini intinya tadi satu, intinya khasyah, dia punya rasa takut kepada Allah. Sebab orang kalau di hatinya punya rasa takut, hidupnya aman. Pasti orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an apa? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Siapa mereka? Dzalika liman khasyallah. Mereka itu kata Allah orang-orang yang di hatinya punya rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita di hati punya rasa takut, Allah ridho sama kita. Dengan apa yang kita lakukan, Allah ridho, Allah senang. Dan kita pun akan ridho dengan balasan Allah. Kenapa? Karena balasannya surga. Kalau Allah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita minta agar dalam hati kita ditanamkan rasa takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu fi dhilli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sabrahu ay yanzur ila yaumil qiyamah falyaqra. Di hadis yang lain Nabi juga menyebutkan, kata beliau, ada satu lagi amal ibadah yang kalau kita lakukan kita akan mendapatkan naungan Allah, tapi tidak disebut oleh Nabi di golongan. Artinya Nabi sebut dalam hadis yang lain. Memang kalau dikumpulkan di hadis yang berbeda kan banyak. Salah satunya beliau menyebutkan di hadis yang lain keutamaan kelebihan satu ibadah yang kalau kita lakukan kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan tempat istimewa. Tentunya amal tersebut berat, apalagi zaman sekarang kita lakukan. Apa amal tersebut? Nabi mengatakan, man anzara mu'siran. Barang siapa, kata Nabi, yang menunggu orang yang susah bayar hutang. Orang susah bayar hutang, tapi dia tunggu sampai orang itu mau bayar hutang. Umumnya kan kalau urusan hutang ini orang ada urusan, apalagi urusan duit, tidak mandang mau teman kah, mau keluarga kah, saudara sekali. Pokoknya kalau hutang jadi tempo bayar. Dan kadang-kadang yang berhutang pun tidak tahu-tahu pas dia mau minjem luar biasa, kita di samping timur kesian, dia datang dengan mudah kita kasih dia. Kalau sudah urusan bayar, kita kayak pengemis timur. Betul ya? Kita mau nagihan kita ini kayak mau minta-minta sama orang itu. Padahal hak kita. Akan tetapi Allah memberikan satu keistimewaan bagi orang yang sulit bayar hutang. Dan ini sikap kita kalau orang susah bayar hutang. Rata-rata kita ini punya hutang, betul kan? Antara dua, kalau kita tidak punya hutang, orang punya hutang sama kita. Pasti. Maka Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi. Gimana cara kita menyikapi orang yang bayar hutang? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang itu sulit dia bayar hutang, usrah, dia kesulitan untuk bayar hutang. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kesulitan memang karena posisi dan keadaan yang lagi sulit, bukan kesulitan kita yang lagi. Karena zaman sekarang yang kesulitan itu bukan yang bayar, yang lagi yang kesulitan. Yang bayar itu mampu saja sebetulnya, tapi yang kesulitan yang lagi susah bagi duitnya. Iya, punya hutang, tidak bayar, beli motor baru, punya hutang.
utang nggak bayar, renovasi rumah luar biasa. Dan tahu-tahu tutup mata kalau suatu urusan duit, kalau suatu urusan utang. Jadi kata Allah, orang kalau kesulitan, artinya dia keadaannya sulit, memang tidak punya uang. Dia memang lagi kesulitan, ekonominya susah. Habis kena pandemi di PHK, misalnya kerjaan, dan usaha lagi. Banyak orang yang jatuh, yang bangkrut, dan sebagainya. Hutang numpuk. Ya, memang keadaannya sulit, memang betul-betul tidak punya uang. Sikap kita dengan orang yang ini, kata Allah, fanadiratun ilal maisarah. Tunggu sampai dia mampu bayar. Itu sikap pertama. Tunggu sampai mampu bayar. Jangan dipaksa, kesian. Namanya orang lagi kesulitan, kita diperintahkan Nabi untuk mempermudah orang yang lagi sulit. Kalau zaman sekarang kembali mempersulit orang yang mudah. Yang mudah dipersulit kalau zaman sekarang. Harusnya yang sulit itu dipermudah. Hati-hati kalau kita hidup kadang suka mempersulit orang. Kita hidup suka beratkan orang. Kita hidup suka nyusahin orang. Dapat doa daripada Nabi Muhammad, dapat ancaman dari Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi itu pernah berdoa. Kata Nabi, Allahumma man syaqqa ala ummati fashqiq alaihim. Ya Allah, kata Nabi, yang menyusahkan umatku susahkan hidupnya. Ya Allah, kata Nabi, yang memberatkan umatku beratkan hidupnya. Apapun, urusan apapun, kalau nyusahin orang, hidupnya akan disusahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita hidup apapun urusannya. Iya. Kalau urusan apapun, apalagi urusan sama-sama lebih, jangan pernah kita nyusahin orang. Kalau kita nyusahin orang, kita dapat ancaman daripada doa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Allah memberikan kita ini contoh bersikap kalau ada orang yang sulit bayar hutang, sulit karena memang keadaannya sulit, ekonominya lagi susah, usahanya tidak ada, berat dibayar. Kata Allah, fanadiratun ilal maisarah. Tunggu sampai dia mampu bayar. Kita menunggu, itu hukumnya sunnah. Kita nagih hukumnya apa? Apa hukumnya? Wajib. Kita nagih hukumnya wajib. Kita nunggu hukumnya sunnah. Di mana-mana kata ulama yang wajib itu lebih besar pahala dari yang sunnah. Betul kan? Betul. Kita salat maghrib sama salat duhur bersama dengan pahala. Maghrib ini wajib. Yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Kecuali ada 4 hal dalam ibadah yang sunnah lebih besar pahala daripada yang wajib. Ada 4 hal yang sunnah lebih besar daripada yang wajib. Salah satu daripada 4 tersebut nunggu orang bayar hutang tadi. Kita nagih hukumnya wajib. Kita nunggu hukumnya sunnah. Besar mana pahala? Besar nunggu apa besar nagih? Ya, besar nunggu pahalanya. Kalau dia kesulitan kan? Kalau orang itu sedang kesulitan ekonominya, dia susah bayar, Allah perintahkan kepada kita, fanadiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia mampu bayar. Walaupun sudah jatuh tempo, hutang seminggu, tunggu seminggu tidak bayar, 2 minggu tidak bayar, 3 minggu. Memang lagi sulit keadaannya, maka tunggu sampai dia mampu bayar. Ya, tadi nagih hukumnya wajib karena sudah jatuh tempo, hak kita ya. Nunggu hukumnya sunnah. Kata ulama dalam hal ini lebih besar nunggu walaupun hukumnya sunnah dibandingkan nagih yang hukumnya wajib. Ini pengecualian. Yang sunnah pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Itu yang pertama. Salah satunya lagi, yang sunnah pahala lebih besar daripada yang wajib, yaitu memulai salam. Kita ketemu orang mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kan salam. Yang jawab wajib. Iya. Jawab salam hukumnya wajib. Wajib. Lebih afdal, lebih besar pahala yang duluan salam atau yang jawab? Duluan salam. Duluan salam. Walaupun duluan salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Itu salah satu ibadah sunnah lebih besar pahala daripada ibadah wajib. Yang ketiga, ibadah sunnah lebih besar pahala daripada yang wajib, muadzin sama imam. Ya, apa hukumnya ada? Jadi muadzin apa hukumnya? Sunnah. Jadi imam hukumnya wajib. Wajib. Kalau tidak mau jadi imam kan repot, ada jadi imam. Harus jadi imam hukumnya wajib.
Adzan hukumnya sunnah. Besar mana pahala adzan sama jadi imam? Ajan. Sebagian ulama mengatakan lebih besar pahala jadi muadzin daripada imam. Kenapa? Karena adzan itu menyerukan atau memberitahu kepada orang masuknya waktu sholat. Berapa banyak orang jadi sholat dan dia tahu waktu sholat berkah daripada tukang adzan. Jadi muadzin lebih besar pahala muadzin daripada imam. Saya tidur bisa jadi muadzin dan tidur. Imam hukumnya wajib dalam hal ini Berapa imam? lebih besar pahala. Mana mau pahalanya besar macam. Ada perselisihan pendapat. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa tidak, imam lebih besar pahala daripada adzan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah adzan dulu. Iya. Ya, tapi Nabi jadi imam. Kenapa Nabi tidak pernah adzan? Karena adzan itu panggilan. Kalau Nabi yang panggil, wajib datang. Nabi kasihan sama umatnya, kasihan sama sahabat-sahabat, mungkin ada yang sakit, tidak bisa ke masjid. Kalau Nabi yang adzan, walaupun sakit dia harus ke masjid. Karena kasihan Nabi tidak mau adzan. Tapi Nabi jadi imam. Ada perselisihan pendapat masalah adzan sebagai imam. Allah kulihat dua-duanya hal yang baik. Mau itu adzan, mau itu imam. Itu pendapat pertama dari adzan lebih besar pahala. Itu pendapat kedua, imam lebih besar pahala. Allah kulihat dua-duanya besar pahala. Baik itu jadi tukang adzan ataupun jadi imam. Yang keempat, ibadah sunnah lebih besar pahala daripada ibadah wajib kata ulama, yaitu bersuci dalam sholat. Apa hukumnya kita wudu untuk sholat? Baik. Sunnah. Wudu apa hukumnya? Wajib. Wajib kan? Wajib. Iya. Kapan wudu itu menjadi wajib? Kapan kita wudu menjadi wajib? Pas mau sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, mau sholat, wajib kita berwudu. Tapi kalau kita berwudu di luar waktu sholat, apa hukumnya? Sunnah. Sama lah pahalanya. Besar kita berwudu di luar waktu sholat, apa berwudu pas mau sholat? Kata ulama lebih besar pahala wudu sebelum masuk waktu sholat. Contoh, ini contoh maghrib tadi, ya kan? Adzan katakanlah jam 6.18, 6.19 adzan. Jam 6 kita sudah wudu, siap-siap mau sholat maghrib. Ada orang yang wudunya sebelum adzan maghrib dia sudah wudu sebagai persiapan untuk maghrib. Ada orang yang wudunya itu habis sudah adzan baru dia wudu. Dia yang wudu jam 6 hukumnya sunnah. Maksudnya sunnah dalam arti wudunya tetap wajib, tapi sunnah dalam arti dia belum wajib di situ karena belum masuk waktu sholat. Kata ulama lebih besar pahala yang wudunya jam 6 dibandingkan yang wudunya sudah adzan. Kenapa? Karena yang wudunya jam 6 dia sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan saat ibadah wajib. Itulah empat ibadah kata ulama yang ibadah sunnah pahalanya lebih besar daripada kita wajib. Cuma sayang suaranya kurang. Iya kan? Nunggu orang berhutang. Ketika dia mampu, tapi bisa dia didengar kalau pakai sudah, headset. ekonominya lebih susah, maka sunnah kita nunggu. Walaupun kita punya suara kita masuk. Itu yang pertama sikap kita. Kalau suara kita masuk. Kedua kata Allah Subhanahu wa taala wa antasaddaqu khairul lakum. Sikap kedua kalau kita mampu berbesar hati, apa kata Allah? Wa antasaddaqu khairul lakum. Sedekahkan lebih bagus kata Allah. Ini orang susah bayar hutang, kita nunggu bagus, lebih bagus lagi enggak usah ditanya. Anggap aja sedekah. Niatkan sedekah kita, duit kita sama orang lain. Dia susah mau bayar. Nunggu bagus, lebih bagus lagi. Kalau saya tunggu sudah, masalah sudah. Niatkan sedekah. Tapi jangan kadang-kadang kita ini orang susah bayar hutang, kita sudah niat dalam hati. Ya sudahlah, karena sudah bertahun-tahun kita tidak bayar susah kok. Akhirnya kita terlintas di hati atau mikir ya sudahlah sedekahkan aja lah daripada jadi dosa. Kesal hati terus akal hati tidak dibayar-bayar. Niatkan sedekah. Sudah diniatkan sedekah. Subhanallah orang itu dapat rezeki. Bayar, diambil dia. Katanya sudah sedekah. Pas dibayar masih terima. Baru belum sedekah. Hatinya aja tuh goresnya dalam hati. Kalau sudah niat sedekah, sewaktu-waktu dia bayar karena diterima. Iya. Sudah sedekah kan? Kalau kita masih terima masih ngarep namanya. Nah itu yang jadi penyakit kadang-kadang kita dan begitu. Iya.
itu kalau sudah kita lihatkan sedekah ya sudah, jangan pernah kita ingat lagi. Nah, jadi dua sikap kita sama orang yang sulit bayar hutang. Tapi sulit memang karena memang dia benar-benar sulit keadaannya. Bukan sulitnya pura-pura seperti kebanyakan orang sekarang. Sulitnya pura-pura. Ya kan? Tadi hutang ada depan kita kadang-kadang pura-pura. Kalau istilah orang sekarang PPM namanya. Tahu PPM? Pura-pura miskin. Kalau depan kita ceritanya geluh terus pura-pura susah. Padahal enak aja hidup. Makanya manusia itu kadang pura-pura syukur. Geluh sama orang geluh, status geluh, pura-pura miskin biar dikasih hati sama orang. Kalau ketemu sama orang yang punya hutang, dia geluh, biar kali lagi hutang. Padahal duit ada, nggak mau dibayar hutang. Apa hukumnya kita pura-pura miskin? Apa hukumnya? Kita menampakkan keadaan seakan-akan kita ini susah, padahal tidak demikian. Kita menampakkan itu tujuannya biar orang kasihan sama kita. Tujuannya biar orang itu ngasih sesuatu sama kita. Pura-pura susah biar kasih duit, pura-pura susah biar gak ditagih hutang. Apa hukumnya? Haram. Kita menampakkan sesuatu yang bukan kita pada aslinya. Namanya kan nipu gitu kan. Kita menampakkan sesuatu bukan aslinya itu nipu. Makanya tidak boleh kita yang demikian. Kita punya uang kita bayar. Jangan kita tunda hutang lagi. Sebab Nabi mengatakan matlul ghanidul mulk, menunda-nunda membayar hutang padahal kita mampu dan sudah jatuh tempo kita tunda, kata Nabi. Zulmun itu perbuatannya tidak boleh. Jadi salah satu yang disebut oleh Allah di hari kiamat kelak, dia akan mendapatkan naungan, diberikan tempat istimewa. Siapa? Orang yang mempermudah orang yang bayar hutang. Dan tadi dalam artian ini orang susah, ya sudah dia tunggu, tidak maksa lagi, ya tidak ribu dan yang lain sebagainya. Kapan itu orang selama dia susah bayar hutang dia tunggu atau dia sedekahkan, itu sikap kita orang yang punya hutang. Diajarkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tadi tergantung kebesaran hati kita ya. Ya kan? Karena kalau soal duit berat kadang-kadang mau berbesar hati semua kecil terus hati kita. Ini mau donasi susah ya kan? Tergantung kadang nominal juga kembali-kembalinya. Kalau cuma 1 juta, 2 juta sekian dia ada ya sudah. Kalau sudah puluhan apalagi ada ratusan berat. Tergantung nominal, tergantung kesabaran kita. Dan ini kan bagian daripada melatih kesabaran. Betul kan? Iya. Orang susah bayar hutang. Sabar kita diuji di situ. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran khusus bagi orang yang mampu dia latih kesabarannya, dia tunggu orang yang susah bayar hutang, walaupun sudah jatuh tempo. Dan disebutkan dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran, falahu bi kulli yawmin mithlahu sadaqah." Kata Nabi, barang siapa yang menunggu orang bayar hutang, artinya dia tunggu sampai dia mampu bayar hutang, padahal sudah tempo, seperti yang disebut dalam hadis tadi. Hutang seminggu, pas seminggu jatuh tempo dan mampu, dia tunggu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru mampu bayar, dia terima. Kita nunggu saja udah besar marah, apalagi kita bebas. Kata Nabi, orang yang menunggu orang bayar hutang sudah jatuh tempo, dia tunggu sampai orang itu bayar. Apa pahalanya? Karena beliau mithlahu sadaqah. Setiap hari selama dia menunggu, setiap 1 harinya Allah hitung dia sedekah senominal yang dipinjamkan. Bayangkan, kita contoh tadi hutang seminggu, ya kan? Harusnya seminggu jatuh tempo. Tetapi orang ini nggak bayar-bayar, dia susah memang. Kita tunggu sampai 2 bulan. Kita dihitung setiap hari selama 2 bulan sampai orang itu bayar. Kita terhitung seakan setiap hari kita sedekah, padahal tidak sedekah. Ya kan? Dengan cara kita menunggu sampai dia bayar, setiap harinya dihitung pahala sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain dikatakan, "Man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithlahu sadaqah qabla an yahlul dayn,
فإذا أحل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. Kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan, barang siapa yang menunggu tadi, sudah jatuh tempo tapi dia nggak tagih, dia tunggu sampai orang itu mampu bayar, maka setiap harinya dia akan fakana bikul yawm qabla an yahil ad-din, sebelum hutangnya itu lunas. Kata Nabi, setiap harinya dia mendapatkan pahala sedekah. Fa idza halal ad-din fa anzarahu. Tetapi bukan sebelum itu lunas, sebelum jatuh tempo. Maaf. Jadi seperti ini, kita hutang contoh sebulan. Kita hutang contoh sebulan. Temponya sebulan. Selama sebulan dia tak pernah nagih. Apalagi dia lihat ini orang agak susah. Dia bantu, dia akan nagih. Selama sebulan dia tunggu. Ini orang sampai jatuh tempo. Selama kita nunggu, kata ulama, setiap harinya kita dapat pahala sedekah. Tapi kalau sudah jatuh tempo, ini orang belum bayar juga, dia masih sabar menunggu sampai bulan 2 misalkan, bulan ketiga baru dia bayar, 2 bulan dia nunggu, padahal sudah jatuh tempo. Kata ulama, maka dia akan mendapatkan lipatan 2 kali pahalanya. Contoh, hutangnya 1 juta, 1 bulan dia punya tempo. Selama 1 bulan dia nunggu hutang 1 juta, dia mendapatkan pahala seakan setiap harinya dia sedekah 1 juta. Ya, setiap harinya dia dapat pahala sedekah 1 juta. Tapi kalau sudah jatuh tempo dan orang ini masih belum bayar juga, dia sabar menunggu sampai bulan kedua dan seterusnya sampai itu dibayar. Kata ulama, setelah jatuh tempo dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi kalau hutangnya 1 juta, berarti dia dapat pahala seakan setiap hari sedekah 2 juta. Kalau sudah tempo tadi, selama belum jatuh tempo, pahalanya 1 kali lipat. Nominal yang kita pinjam orang tadi. Kalau sudah jatuh tempo, kita masih sabar menunggu, pahalanya 2 kali lipat. Hutangnya 1 juta, sudah jatuh tempo, dia belum bayar, kita nunggu. Setiap hari kita dapat pahala 2 kali lipat dari duit yang dipinjamkan. Nah, itulah kata ulama, sedekah itu pahala, minjemin duit itu pahalanya besar. Ya, bahkan dalam ulama selisih pendapat. Ulama berbeda pendapat perihal sedekah sama minjemin duit. Mana yang lebih besar? Pahala sedekah apa pahala minjemin duit? Sebagian ulama mengatakan pahala minjemin duit lebih besar daripada pahala sedekah. Kalau kita belajar ilmu fikih, ada khusus bab namanya babul gharb. Gharb itu hutang piutang. Ya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan as-shadaqatu bi asyri amsalha. Orang sedekah itu pahalanya lipat gandanya 10 kali lipat. Tetapi orang yang memberikan pinjaman uang, pahalanya kata Nabi bi thamaniyati asyar, 18 kali lipat. Berarti kan pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dari hadis inilah kata ulama mengambil dalil bahwa pinjaman duit pahalanya lebih besar daripada sedekah. Kenapa? Karena kita itu kalau sedekah, orang yang kita kasih belum tentu dia butuh duit kita. Tapi kalau orang utang itu pasti sudah mepet. Ya kan? Orang itu sampai dia pinjam duit sama kita, itu berarti dia betul-betul perlu, betul-betul butuh. Sehingga ketika kita memberikan hutangan kepada orang yang butuh itu lebih besar dibandingkan kita sedekah. Sebab sedekah kita belum tentu orang yang kita kasih ini dia lagi butuh. Tapi orang yang betul-betul pinjam duit, dia betul-betul butuh. Makanya sebagian ulama mengatakan pinjam duit itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Apalagi pinjam duit risikonya lebih tinggi. Karena kita kalau sedekah sudah kita tidak dalam duit dibalik. Tapi kalau pinjam duit kita masih tahu duit kita bakal kembali. Nah, itu ada risiko. Dan di situ akan melatih kesabaran kita. Tapi pendapat lain mengatakan tidak, bahwa sedekah lebih besar pahala daripada minjemin duit. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, kata Nabi, "Allahu bi'abdin min 'abidihi yaumil qiyamah." Nabi bercerita tentang keadaan kelak di hari kiamat. Kata Nabi, ada orang yang mana dia itu dihisab oleh Allah di hari kiamat. Dia lagi dihisab.
diinterogasi sama Allah, dipertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala madza 'amilta li fid dunya? Qala ma 'amiltu lak ya rabbi qala dzara fid dunya arjuka biha qala thalatha marrat. Qala abad inda ya rabbi innaka a'taitani fadama. Jadi ketika dia dihisab oleh Allah, dia ditanya, kamu semasa hidup di dunia telah beramal apa saja untukku, kata Allah. Dia ngomong, ya Allah, aku di dunia tidak banyak amal, aku di dunia tidak banyak ibadah. Hanya saja, kata orang ini ngomong, di dunia kau berikanku kelebihan harta, kau memberikanku kelebihan harta. Wa kuntu rajulan ubayyun nas wa kana min khuluqi al-jawas fa kuntu yassir 'ala al-musir wa anzir 'ala al-musir. Kata orang ini, ya Allah, aku tidak banyak amal, hanya saja aku ini dulu di dunia seorang pedagang. Kalau ada orang hutang sama aku, kadang-kadang tidak utang, kata orang ini. Kalau ada orang hutang sama saya, dia susah bayar, dan saya tagih. Kalau dia bayar, saya terima. Kalau dia nggak bayar, saya sedekahkan. Orang itu ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada daftar orang kasbon bahasa. Banyak daftar orang kasbon itu saya coret, kata orang ini ngomong sama Allah. Jadi orang susah bayar hutangnya sudah coret. Dia hapus namanya, dianggap dan punya hutang. Jadi orang punya hutang dicoret satu-satu. Saling menghapus nama orang yang berhutang sama dia, dianggap sudah tidak punya hutang. Dia bebaskan. Cuma itu ya Allah amalku di dunia. Apa kata Allah? Allah mengatakan, faqul azza wa jalla ana ahab min an wa yuyassirka fadkhulil jannah. Kata Allah, aku lebih berhak menghapus dosa karena kau telah menghapuskan hamba-hambaku yang berhutang kepadaku. Ya sudah, kata Allah, masuk ke surga. Barokah dia memudahkan orang di dunia, suka menghapus nama orang yang kasbon sama dia tadi, ya masuk ke dalam surga. Yang punya toko kalau praktek silakan. Cuma kan berat. Kalau kita punya usaha orang banyak kasbon sebentar bagus. Ya. Dan kembali modal. Terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan daripada hadis yang sama. Kata Nabi, kana tajir yudayyun nas fa idza ra'a Kita ketahui masuk. qala li faqiyan tajawaz anhu la Allah yatajawaz anna. Jadi kata Nabi, ada orang seorang pedagang, dia ngomong sama karyawannya, yaitu pedagang, wahai karyawanku, lihat yang punya bon yang belum bayar siapa saja. Ya. Yang sudah lama tidak bayar, ini sih yang toko ngomong sama karyawannya, hapus namanya. Si karyawan ngomong, wahai tuan, wahai majikan, kenapa dihapus? Kan banyak hutangnya. Apa dia ngomong? Saya berharap dengan saya hapus nama dia, Allah hapuskan dosa saya. Subhanallah, di malam hari dia bermimpi. Dia mendengar suara mengatakan, sebagaimana kau menghapus nama orang-orang yang punya tanggungan kepadamu, aku menghapus daripada dosa-dosa. Sehingga kata Nabi, orang ini bangun tidur, dosanya seperti ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah membebaskan orang yang hutang. Karena hidupnya tadi mempermudah orang yang sulit. Karena sudah masuk isya, silakan yang mau praktek, yang mau coba-coba, tentunya pasti berat. Modal harus kuat. Kalau cuma modal pas-pasan jangan dicoba-coba. Sebulan baru berusaha. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan iman kepada kita semua. Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong iman salah satu daripada hamba-hamba yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil wa ftah 'alaina fatan 'arifin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, anak sini ya dekat-dekat kita.